Striker ganas merapat, PSSI borong 5 pemain baru grade A sekaligus. Pengganti Marcelino datang, gelandang kreatif mirip Declan Rice segera perkuat timnas. Timnas Indonesia ditantang tim langganan Piala Dunia. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Pengganti Marcelino merapat, gelandang kreatif mirip Declan Rice lengkapi skuad timnas. Pemain keturunan Maluku Delano van der Heyden dikabarkan sudah tidak sabar untuk membela timnas Indonesia. Gelandang van der Heyden merupakan pemain muda potensial yang berkarir di Akademi Feyenoord sejak 2020 lalu. Ternyata pemain 20 tahun tersebut punya keturunan Indonesia, tepatnya Maluku. Sudah banyak rumor yang menyebutkan bahwa Delano van der Heyden akan diproses naturalisasi. Akan tetapi, sejauh ini rencana tersebut urung jadi kenyataan. Dari kabar terbaru kembali mencuat bahwa Delano van der Heyden sudah tak sabar untuk bermain di timnas Indonesia. Kabar tersebut diunggah oleh akun Instagram @bloodindonesia.id. Dalam postingan terbarunya, mereka mengunggah potret Delano van der Heyden yang menyebut ia sudah tak sabar bermain untuk timnas Indonesia. Saya berharap secepat mungkin karena saya memang ingin membela timnas Indonesia, ucap Delano van der Heyden. Menarik dinantikan apakah Delano van der Heyden bakal segera dikontrak PSSI untuk memperkuat skuad Garuda atau tidak. Seperti diketahui, Delano van der Heyden adalah pemain sepak bola keturunan Indonesia yang lahir di Belanda pada 29 September 2024. Nama lengkapnya adalah Delano Diego van der Heyden dan dia memiliki darah Indonesia dari pihak ibu yang berasal dari Maluku. Meski dibesarkan di Belanda, Delano memulai karir sepak bolanya di salah satu akademi sepak bola ternama di negara tersebut, yaitu Feyenoord Rotterdam. Menurut informasi yang dilansir dari Transfermarkt, ia bergabung dengan akademi Feyenoord sejak usia 6 tahun dan terus berkembang di sana hingga kini. Selama bermain di Feyenoord, Delano van der Heyden berposisi sebagai gelandang serang dan winger, mencatatkan penampilan sebanyak 22 kali dengan torehan 12 gol dan 10 assist. Adapun nama Delano van der Heyden sempat bocor menjadi pemain naturalisasi baru untuk timnas Indonesia. Informasi itu bocor ketika Sekjen PSSI Yunus Nusi berfoto dengan Marcelino Ferdinand. Dalam foto tersebut terdapat secartik kertas berisi nama daftar pemain yang diduga kuat sebagai calon pemain naturalisasi baru untuk memperkuat skuad Garuda. Terlihat jelas dalam foto tersebut sebuah kertas bertuliskan pemain naturalisasi dengan 7 nama yang tertera di sana. Striker ganas merapat, PSSI borong 5 pemain baru grade A sekaligus. Berikut ini adalah 5 pemain naturalisasi tambahan yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia melawan China dan salah satunya adalah incaran lama dari PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pekan lalu menyatakan belum ada rencana menambah pemain keturunan di timnas Indonesia pada Juni 2025. Meski begitu, federasi diyakini tetap bergerilya mencari tambahan personel. Laga kontra timnas China sendiri baru akan digelar pada Juni 2025. Masih cukup banyak waktu untuk melakukan proses naturalisasi. Lantas, siapa saja 5 pemain naturalisasi tambahan itu? Berikut ini Garuda Soccer akan membahas satu persatu pemain yang akan segera direkrut oleh PSSI. Di urutan pertama ada Kaini van Uffelen. Pemain satu ini berpotensi sebagai ki. Van Uffelen tengah membela FC Volendam di Divisi 2 Liga Belanda atau RC Divisi. Pesepak bola berusia 21 tahun ini disebut-sebut masuk radar PSV Eindhoven dan Ajax Amsterdam. Dan adapun Van Uffelen memiliki darah keturunan Indonesia dari sang nenek yang lahir saat zaman Hindia Belanda. Dean Zandbergen. Pemain satu ini berposisi sebagai striker dan tengah memperkuat VVV Venlo di Divisi 2 Liga Belanda. Zandbergen sendiri diketahui masih berusia sangat muda, yakni 23 tahun. Belum lama ini, sang pemain mengaku kepada Yusa Nugraha pernah berkomunikasi dengan perwakilan PSSI di negeri kincir angin. Patut dinanti apakah Zandbergen segera dinaturalisasi atau tidak. Tristan Goyet. Ya, pemain satu ini belum lama menyatakan tengah mengikuti perkembangan timnas Indonesia. Hal itu segera dibaca sebagai ketertarikan berkostum merah putih. Goyer merupakan salah satu bek berbakat milik Ajax Amsterdam. Namun, pemain berusia 20 tahun ini untuk sementara fokus meraih satu tempat dulu di klub baru bicara soal tim nasional. Emiliano Jonathan.
Pemain satu ini sudah cukup lama diincar oleh PSSI, yakni sekira 5 tahun yang lalu. Jonathan yang memiliki darah Indonesia dari garis ayahnya tengah membela FC Utrecht di Eredivisie. Belum lama ini sang ayah diketahui berkunjung ke Indonesia dan menemui perwakilan PSSI. Patut dinanti apakah Jonathan akan dinaturalisasi jadi WNI atau tidak. Pascal Struijk. Nama yang satu ini sebetulnya sudah mengemuka sejak beberapa waktu terakhir. Pascal tengah berkostum Leeds United yang bermain di divisi Championship atau kasta kedua Liga Inggris. Belum ada pernyataan resmi meluncur dari mulut pemain berusia 25 tahun ini soal tertarik membela timnas Indonesia atau tidak. Namun, melihat ketatnya persaingan di lini belakang timnas Belanda, bukan tidak mungkin Struijk berubah pikiran. Demikian itu tadilah 5 pemain naturalisasi tambahan yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia melawan China. Timnas Indonesia ditantang tim langganan Piala Dunia. Tim nasional Rusia ternyata memiliki keinginan menggelar pertandingan uji coba internasional melawan timnas Indonesia. Tetapi belum diketahui waktu yang cocok untuk menggelar duel tersebut. Hal ini seperti disampaikan media setempat RIE. Novosti mengutip pernyataan Wakil Perdana Menteri pertama Rusia Denis Manturov. Itu disampaikan saat dirinya mengunjungi Jakarta. Sekedar informasi, tim nasional Rusia saat ini sedang di-banned FIFA buntut invasi ke Ukraina. Hingga kini Rusia tidak punya agenda resmi sepak bola yang melibatkan tim nasional. Itu tercatat sejak 2022 akibat Rusia invasi ke Ukraina. Meski begitu, mereka tetap bisa menggelar laga persahabatan. Pada Maret 2025 lalu, Rusia menghadapi tim nasional Grenada dan Zambia dengan hasil kemenangan telak. Pada September 2025, mereka juga menggelar uji coba melawan tim nasional Vietnam dengan hasil kemenangan 3-0. Kini, Rusia berminat menjadikan timnas Indonesia sebagai lawan uji coba. Tentu duel ini akan menarik jika bisa saja terjadi. Meski begitu, timnas Indonesia punya agenda padat dalam waktu dekat ini. Pada Juni 2025, skuad Garuda masih harus menjalani 2 laga sisa dalam lanjutan grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan melawan China di Stadion Gelora Utama Bung Karno, Jakarta pada 5 Juni. Kemudian 5 hari berikutnya tandang ke markas Jepang. Jadwal timnas Indonesia akan sangat padat andai lolos ke putaran keempat. Kans timnas asuhan Patrick Kluivert mencapai hal tersebut sangat terbuka untuk saat ini. Tetapi, jika lolos langsung ke Piala Dunia 2026, maka timnas Indonesia memiliki 4 periode FIFA Matchday pada September, Oktober, November 2025, dan Maret 2025 untuk menggelar latih tanding termasuk kontra Rusia. Peluang timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026 masih ada. Meski tidak mudah, hingga pertandingan ke-8 babak kualifikasi Piala Dunia zona Asia, Indonesia berada di posisi keempat klasemen grup C dengan 9 poin. Mereka hanya tertinggal 1 angka dari Arab Saudi di peringkat ketiga dan 4 poin dari Australia yang menghuni posisi kedua. Sisa 2 laga akan menjadi penentu nasib skuad Garuda. Indonesia dijadwalkan menjamu China pada 5 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, lalu bertandang ke markas Jepang 5 hari kemudian. Jika mampu meraih kemenangan di kedua laga itu, total poin Indonesia akan menjadi 15. Namun, hasil tersebut tidaklah otomatis membawa mereka ke putaran final. Harapan lolos tetap tergantung pada hasil yang diraih Australia dan Arab Saudi. Australia yang kini mengumpulkan 13 poin masih menghadapi lawan berat di 2 pertandingan terakhir, yaitu Jepang dan Arab Saudi. Untuk bisa disalip oleh timnas Indonesia, mereka tidak boleh meraih lebih dari 1 poin dari 2 laga itu. Jika Australia menang atas Jepang, maka peluang Indonesia untuk naik ke posisi 2 besar praktis tertutup. Arab Saudi sendiri saat ini memiliki 10 poin dan masih akan menghadapi Bahrain serta Australia. Dengan peluang yang masih terbuka lebar, mereka juga menjadi ancaman serius bagi harapan Indonesia. Jika Arab Saudi menang di 2 laga sisa, posisi 2 besar bisa mereka kunci. Melihat situasi yang kompleks dan banyaknya faktor di luar kendali, langkah paling realistis bagi timnas Indonesia adalah mengincar posisi ketiga. Meski tidak mengantarkan langsung ke Piala Dunia, posisi tersebut memberi akses ke babak playoff lanjutan dalam jalur kualifikasi. Maka dari itu, meraih poin maksimal di 2 laga terakhir tetap menjadi keharusan. Kemenangan atas China mutlak dibutuhkan, sementara hasil imbang di Jepang akan sangat berharga meski peluangnya tipis. Jepang yang sudah memastikan tiket Piala Dunia 2026 tetap menjadi lawan yang sangat berat karena bermain di kandang dan unggul dalam segala aspek. Perjalanan Indonesia menuju Piala Dunia 2026 masih panjang dan penuh rintangan, namun asa belum benar-benar padam. 6 poin terakhir bisa menjadi penentu apakah skuad Garuda masih akan bertarung di jalur kualifikasi atau harus mengubur mimpi lebih awal.